Di tengah invasi Rusia ke Ukraina, ada semacam kisah misterius yang beredar. Kisah tersebut berkaitan dengan sosok hantu yang muncul di langit Ukraina, tepatnya di kota Kiev. Hantu ini membuat heboh tidak hanya masyarakat Ukraina saja, tetapi hampir seluruh dunia. Sebab hantu ini dikabarkan ikut berperan membantu Ukraina dalam pertempuran mereka. Sosok yang misterius ini sontak menjadi perbincangan hangat di jagat dunia maya. Lalu, seperti apa sebenarnya sosok hantu di ibu kota Ukraina tersebut? Apakah semacam pocong dengan membawa basoka? Atau sosok kuntilanak dengan membawa sniper? Atau genderuwo yang sedang membawa AK-47? Meskipun sosok ini disebut hantu atau lebih tepatnya Ghost of Kiev, tetapi yang dimaksud hantu ini ternyata bukan makhluk tak kasat mata, alias syaiton. Namun sosok hantu tersebut adalah sebuah pesawat tempur MiG-29 Fulcrum milik Angkatan Udara Ukraina. Pesawat ini dijuluki hantu bermula dari beberapa orang yang merekam sebuah pesawat tempur yang sedang melintas di langit Ukraina, tepatnya di kota Kiev. Lalu entah kenapa orang-orang tersebut malah membual dan menyebut pesawat tersebut adalah sosok hantu gentayangan yang membuat merinding orang-orang yang melihatnya. Padahal fenomena tersebut tidaklah aneh, alias biasa saja. Sebab pasukan Ukraina memang menerbangkan pesawat tempur MiG-29 Fulcrum sebagai alat pertahanan mereka. Kisah kemunculan Ghost of Kiev tidak hanya sebatas itu saja. Kisahnya kemudian menjadi viral karena kehebatannya yang di atas rata-rata. Sebab pesawat tersebut dikabarkan berhasil menembak jatuh 6 pesawat Rusia dalam pertempuran dogfight, yaitu pertempuran udara ke udara. Menurut media Spanyol, Ghost of Kiev diyakini telah menjatuhkan 2 pesawat tempur Su-35, 1 pesawat tempur Su-27, 1 pesawat tempur MiG-29, dan 2 pesawat tempur Su-25. Jadi, totalnya ada 6 pesawat tempur yang dikabarkan berhasil dijatuhkan oleh si hantu ini. Namun sangat disayangkan, kisah kehebatan Ghost of Kiev ternyata masih menjadi sebuah misteri. Sebab pertempuran dogfight itu sangat jarang sekali terjadi di dalam peperangan modern. Selain itu, tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa pertempuran tersebut benar-benar terjadi. Satu-satunya bukti dari kisah The Ghost of Kiev hanyalah serangkaian video yang memperlihatkan pesawat tempur MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina, yang mungkin pada saat itu tidak sedang bertempur, melainkan hanyalah sebuah kegiatan patroli rutin. Oleh sebab itu, video-video yang beredar di media sosial tidak dapat menjadi bukti yang benar-benar valid akan keberadaan The Ghost of Kiev. Ditambah lagi, tidak ada verifikasi bahwa jet tempur Rusia hilang akibat serangan sistem pertahanan udara Ukraina, apalagi dikarenakan oleh sebuah jet tempur MiG-29. Sejauh ini, dikonfirmasi ada 2 pesawat tempur Rusia yang rusak dan hilang, yaitu pesawat Su-30SM yang terparkir di pangkalan udara Milerovo, yang rusak akibat serangan rudal balistik Tochka, serta sebuah pesawat Su-25 Frogfoot yang hilang tanpa diketahui penyebabnya. Jika dilihat dari minimnya bukti keberadaan Ghost of Kiev, kemungkinan besar kisah ini hanyalah sebuah karangan fiksi. Meskipun demikian, masyarakat telah terpikat oleh kisah tersebut. Mereka dengan sengaja memblow up di media sosial dan menambahkannya dengan bumbu berupa narasi-narasi
untuk meyakinkan bahwa kisah tersebut adalah kisah nyata. Mereka juga seringkali menjadikan kisah tersebut sebagai bahan perbincangan dari mulut ke mulut. Hal ini menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Kenapa kisah bualan seperti The Ghost of Kiev justru dipelihara, diyakini, dan malah dibesar-besarkan? Kenapa masyarakat Ukraina justru membanggakan kisah tersebut, walaupun faktanya belum benar-benar dapat dibuktikan? Ternyata ada sesuatu alasan yang penting kenapa masyarakat begitu memelihara dan meyakini kisah The Ghost of Kiev ini. Kisah legenda seperti The Ghost of Kiev adalah kisah yang lumrah dan barangkali sering kita dengar dalam sebuah pertempuran. Kisah tersebut terkadang hanya berupa cerita fiktif, atau bisa juga merupakan cerita nyata yang dibumbui dengan narasi fiksi yang dilebih-lebihkan. Namun tidak peduli apakah kisah itu nyata atau tidak, sebab kisah tersebut memang tidak untuk dibuktikan kebenarannya, tetapi untuk diyakini. Sebab dengan meyakininya, maka secara ajaib, kisah tersebut akan turut membantu memberikan kekuatan kepada masyarakat dalam masa-masa perang. Kisah-kisah pahlawan itulah yang berperan dalam meminimalisir gangguan psikologis yang bisa saja terjadi dalam masyarakat di tengah situasi mencekam karena perang. Seperti halnya rasa takut, keprihatinan akan masa depan, kekhawatiran, rasa gugup, dan rasa cemas. Sebab dalam perang tidak hanya dibutuhkan kesiapan senjata, tetapi juga kesiapan mental, seperti semangat, keberanian, sekaligus keyakinan bahwa mereka memiliki harapan untuk menang. Pada akhirnya, sang hantu ini benar-benar secara nyata membantu rakyat Ukraina dengan kekuatan gaibnya. Ia merasuk ke jiwa-jiwa orang yang mempercayainya dan menanamkan keyakinan bahwa mereka mampu meraih kemenangan. Sebab keyakinan orang-orang tentang kemampuan mereka memiliki pengaruh besar pada kemampuan itu.